Moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Di sini, kami melakukan penelitian siswa-siswi SD Ortodoks Agios Nikitas tentang perkembangan moral pada anak SD. Dari hasil pengamatan berupa angket yang didata dari siswa-siswi SD Ortodoks Agios Nikitas, dapat ditemukan beberapa permasalahan. Berikut kami paparkan hasil kesimpulan dari angket tersebut. Yang pertama, itu dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa-siswi SD Ortodoks Agios Nikitas masih sering membantah atau melawan orang tua mereka ketika memberi nasihat. Yang kedua itu ada rata-rata dari siswa-siswi SD Ortodoks Agios Nikitas masih sering ribut dan bahkan mengganggu temannya di kelas pada saat jam pembelajaran. Ketiga itu hampir semua dari siswa-siswi SD Ortodoks Agios Nikitas masih mau mengejek teman mereka yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Dan yang terakhir itu sebagian dari siswa-siswi SD Ortodoks Agios Nikitas masih kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua mereka. Dengan permasalahan atau problem yang dialami anak dalam perkembangan moral dan sosial, berikut beberapa cara untuk menanggulanginya. Yang pertama yaitu menyampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan. Hati anak tidak bisa stabil sebagaimana orang dewasa, karena itu memberikan saran dan nasihat untuk anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, dengan membacakan cerita sebelum tidur, menceritakan kisah yang memiliki amanat baik, dan yang lainnya. Yang kedua, berikan contoh yang baik pada anak, di mana keluarga merupakan tempat pertama anak belajar. Orang terdekat atau keluarga dan tenaga pendidik bisa memberi contoh untuk berbicara secara perlahan, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, serta tidak mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Yang ketiga, ajari anak empati yang menimpakan kemampuan sosial dasar. Sudut pandang anak-anak sangat terbatas, dan mereka kemungkinan sulit membayangkan berada di keadaan orang lain. Dorong anak untuk menggunakan imajinasi, biarkan mereka membayangkan diri berada di berbagai situasi. Yang keempat, bantulah anak memahami cara berbicara. Dasar-dasar cara berbicara adalah bagian yang penting dari kemampuan sosial. Anak-anak biasanya tidak tahu cara berbicara yang sopan dan mungkin menyela pembicaraan atau mengabaikan perkataan orang lain yang akan meningkatkan cara anak untuk bersosialisasi. Yang kelima, ajari anak tata krama dasar. Umumnya, anak-anak tidak memahami tata krama dasar sehingga Anda harus mengajarinya. Ajari anak pentingnya mengucapkan tolong, terima kasih, permisi, dan tata krama umum lainnya. Buatlah aturan di rumah maupun di sekolah agar anak terbiasa mengucapkan terima kasih dan meminta tolong, sehingga anak dapat berperilaku baik yang akan mengajarkan anak untuk memiliki tata krama dalam berbicara dengan orang lain. Yang keenam, tanamkan keberanian dalam diri anak sehingga anak memiliki keberanian untuk bersosialisasi dengan teman-teman lain bahkan orang lain. Yang ketujuh, dukunglah pertemanan anak. Pertemanan sangatlah penting untuk mengembangkan kemampuan sosial anak. Untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sosial, dukunglah pertemanan mereka. Biarkan pertemanan anak tumbuh dan berkembang, tetapi juga menjaga pertemanan yang dilakukan anak agar selalu berada dalam hubungan pertemanan yang baik. Yang kedelapan, jadilah panutan. Salah satu cara yang baik untuk mengajarkan anak tata krama adalah dengan menjadi panutan bagi anak. Bersikaplah sopan saat berinteraksi dengan orang lain, baik orang yang lebih tua, lebih muda, maupun dengan orang sebaya, sehingga anak dapat membedakan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang sebaya dan orang yang lebih tua. Yang kesembilan, tegas dan konsisten. Orang tua dan pendidik harus tegas apalagi jika anak melakukan kesalahan. Namun ingat, tegas bukan berarti harus memarahi atau memukul anak. Orang tua maupun pendidik tetap bisa bersikap baik tetapi tegas. Selain itu, pastikan untuk selalu konsisten dalam mengajari moral pada anak agar hal ini lebih mudah tertanam dan menjadi kebiasaan. Yang ke-10, latihlah tanggung jawab. Dalam hal ini, amat penting untuk melatih tanggung jawab bagi individu atau anak agar ia terbiasa untuk memahami konsekuensi atas hal yang ia perbuat, dan hal ini berdampak baik untuk perkembangan moral sang anak. Dari hasil observasi mengenai perkembangan moral pada anak usia SD di SD Ortodoks Agios Nikitas Medan Deli, bahwasanya upaya untuk mengembangkan moral siswa sebaiknya lebih ditingkatkan oleh kepala sekolah, guru,
maupun orang tua siswa-siswi, di mana guru dan siswa harus sama-sama berperan aktif dalam membimbing anak usia SD tersebut dengan cara penuh kasih sayang dan pengertian terhadap perkembangan moral mereka.